Halo semuanya, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas tentang analisis perubahan, sebuah konsep penting dalam manajemen perubahan. Di zaman sekarang, dunia bergerak sangat cepat. Teknologi baru, kebutuhan pelanggan berubah, dan persaingan makin ketat. Karena itu, setiap organisasi harus bisa beradaptasi. Seperti kata Winardi, organisasi yang tidak mau berubah akan punah dengan sendirinya. Jadi, perubahan bukan pilihan, tetapi keharusan. Lalu, apa itu perubahan? Sebelum membahas analisisnya, kita pahami dulu arti kata perubahan. Jeff Davidson mengatakan perubahan itu melakukan sesuatu dengan cara baru. Potts dan Mars menjelaskan perubahan adalah bergerak dari kondisi sekarang menuju kondisi masa depan yang diinginkan. Wagner dan Hollenbeck mengatakan perubahan berarti memperbaiki cara berpikir dan perilaku lama. Dan Winardi menjelaskan perubahan sebagai proses untuk menyesuaikan diri dengan tekanan dari luar maupun dalam organisasi. Kesimpulannya, perubahan bukan hanya soal mengganti cara kerja, tetapi juga cara berpikir. Dan kenapa organisasi harus berubah? Ada banyak faktor yang mendorong perubahan. Pertama, perkembangan teknologi seperti AI, digitalisasi, dan otomatisasi. Kedua, persaingan yang semakin ketat secara global. Ketiga, pelanggan semakin menuntut pelayanan cepat dan berkualitas. Keempat, perubahan sosial dan demografi. Dan kelima, tuntutan efisiensi serta produktivitas. Singkatnya, perubahan bukan karena manajemen ingin berubah, tapi karena realitas menuntut. Lalu, apa itu analisis perubahan? Analisis perubahan adalah proses untuk memahami apa yang berubah. Mengapa perubahan itu perlu? Apa dampaknya? Dan bagaimana cara melakukan perubahan tersebut? Dengan analisis yang baik, organisasi dapat membuat keputusan yang tepat dan mengurangi risiko kegagalan. Nah, selanjutnya ada change driver atau penggerak perubahan. Menurut Anderson, ada beberapa faktor besar yang mendorong perubahan. Pertama, seperti lingkungan, seperti ekonomi, politik, sosial, dan teknologi. Kedua, kebutuhan bisnis agar organisasi tetap kompetitif. Ketiga, kebutuhan internal organisasi seperti struktur, proses, dan teknologi. Keempat, budaya kerja yang mungkin sudah tidak relevan. Dan kelima, mindset karyawan dan pemimpin. Intinya, perubahan hanya terjadi jika cara berpikir manusia di dalamnya ikut berubah. Tujuan dan sasaran perubahan. Menurut Robbins dan Winardi, perubahan dilakukan untuk membuat organisasi lebih adaptif, meningkatkan produktivitas, menyesuaikan perilaku karyawan dengan visi, dan meningkatkan kualitas layanan.
Sasaran perubahan mencakup struktur, teknologi, proses kerja, SDM, dan budaya kerja. Model 3 tahap Kurt Lewin. Model perubahan Kurt Lewin adalah salah satu yang paling terkenal. Tahap pertama adalah unfreezing, yaitu mencairkan pola lama dan menciptakan kesadaran bahwa perubahan itu penting. Tahap kedua adalah changing atau movement, yaitu proses ketika perubahan benar-benar dilakukan. Lalu tahap ketiga adalah refreezing, yaitu menguatkan perubahan agar menjadi kebiasaan baru. Tanpa refreezing, perubahan hanya akan bertahan sebentar. Hambatan perubahan. Ada banyak alasan perubahan gagal. Beberapa di antaranya adalah komunikasi yang kurang jelas, koordinasi yang buruk, karyawan menolak karena tidak paham, manajer kurang kompeten dalam mengelola perubahan, dan tidak ada monitoring serta evaluasi. Banyak perubahan gagal bukan karena idenya buruk, tapi karena orang yang tidak mengerti kenapa perubahan itu perlu. Jenis-jenis perubahan. Perubahan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti perubahan rutin, perubahan darurat, perubahan mutu, perubahan radikal, dan perubahan makro akibat kondisi eksternal. Selain itu, ada juga perubahan bertahap atau incremental change dan perubahan menyeluruh atau transformational change. Jadi, analisis perubahan membantu kita memahami alasan, arah, dan dampak dari suatu perubahan, bukan menghindarinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.